Kenapa saya memilih bahasa Arab di SBMPTN dan alasan pentingnya belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alkan Nazra Ilman. Saya mahasiswa pendidikan Bahasa Arab UPI tahun 2020. Oke, langsung aja kita bahas kenapa saya memilih Bahasa Arab di SBMPTN dan alasan pentingnya belajar Bahasa Arab. Oke, mungkin kita harus tahu dulu nih, Bahasa Arab itu adalah bahasa yang berasal dari rumpun Semitik. Jadi, contohnya kayak kalau kita ini bahasa Indonesia itu berasal dari rumpun Melayu. Jadi serumpun bahasa Arab itu dengan Semitik gitu. Jadi salah satu rumpunannya gitu. Nah, eh, dan bahasa bahasa Arab ini itu berbeda gitu. Jadi bahasa Arab itu tiap negaranya, tiap penuturnya itu beda. Jadi ada perbedaan sedikit gitu, kayak di Maroko, Mesir, terus di Turki, misalkan penggunaan bahasa Arabnya itu berbeda. Contohnya kayak bahasa Sunda ya, misalkan bahasa Sunda itu untuk bahasa Sunda orang Bogor, Sukabumi, dan Bandung, Banten itu semuanya beda-beda gitu. Ada yang kalau misalkan kata orang Sukabumi ketika ketemu sama orang Banten, kok orang Banten ngomongnya kasar banget sih. Nah, gitu. Jadi memang beda gitu. Ada perbedaan sedikit gitu. Karena negara Arab ini itu merupakan jazirah Arab, jadi banyak negara-negara yang punya bahasa resmi bahasa Arab gitu. Nah, alasan yang paling umumnya kenapa saya pilih bahasa Arab itu mungkin Lughatul Arabiyah, Lughatul Quran. Jadi bahasa Arab adalah bahasa Quran, benar bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab klasik. Kalau sekarang kita ketahuinya ya, yang aku tahu bahasa Arab yang di Quran itu adalah bahasa klasik Arab. Sementara bahasa Arab yang formal itu adalah MSA, Modern Standard Arabic atau MSA. Nah, dan faktanya MSA dan bahasa Arab klasik itu adalah sama-sama bahasa Fusha kalau kita sebut gitu. Jadi beda nih antara bahasa Arab yang dipelajari oleh mahasiswa pendidikan bahasa Arab dan mahasiswa sastra Arab gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di pendidikan bahasa Arab itu fokus ke bahasa Fushanya gitu. Nah, sementara kalau di sastra Arab saya rasa yang saya ketahui itu belajar juga bahasa Fusha, tapi belajar juga bahasa pasarnya gitu. Jadi ketika kalau di Indonesia itu kayak bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, kayak misalkan sampai ada bahasa kasarnya gitu kayak lu, gua, segala macam. Nah, itu tuh bahasa yang dipakai biasa dan bahasa formal gitu. Jadi ada dua perbedaan. Nah, alasan saya sendiri eee, kenapa masuk bahasa Arab, pertama karena, eee, mendukung cita-cita saya gitu ya. Cita-cita saya itu pengen bisa, eee, punya kerjaan di Arab, di Madinah gitu, pengen deket-deket sama Madinah, Mekah gitu, biar enak kalau umroh kayak gitu ya, waktu itu alasan waktu SMA-nya gitu. Makanya kayaknya aku terpikirkan untuk pengen bisa jadi guide tour atau enggak pengen buka usaha umroh, haji gitu, travel umroh dan haji. Nah, itu kan relate juga sama pariwisata kan, jurusan pariwisata. Nah, awalnya memang pariwisata aja gitu, pengennya ngambil pariwisata. Nah, tapi karena memang, waktu itu diskusi juga sama keluarga, akhirnya keluarga lebih menyarankan, ya udah ambil bahasa Arab aja, karena kalau pariwisata itu menyeluruh gitu, terus, apa namanya, pergaulannya juga tidak sesuai dengan aku gitu. Nah, terus, eee,
sedikit cerita juga, aku tuh dulu jujur, aku tuh dulu adalah salah satu anak yang membenci bahasa Arab. Karena apa? Karena aku tuh nggak bisa gitu. Jadi di Sukabumi itu, eee, hampir diharuskan anak SD itu setelah pulang sekolah SD, sekolah lagi madrasah. Nah, di madrasah itu tuh aku yang kayak, ya udah yang penting sekolah, yang penting dapet ijazah gitu. Yang penting tahu aja, yang penting bisa ngaji gitu. Terus tahu bisa nulis huruf bahasa Arab gitu, bisa bisa nyalin segala macam gitu. Sama sekali tidak memperdulikan artinya dan nilainya pun itu kecil gitu, dapetnya tuh 2 4 3 gitu. Jadi, ya udahlah, nggak terlalu peduli gitu, karena memang keluarga di Sukabumi pun minim gitu orang yang bisa bahasa Arab atau enggak pengetahuan keislamannya itu memang nggak begitu kental gitu. Jadi ketika aku bingung nanya ini ke orang tua aku nggak bisa jawab. Kata orang tua aku, "Kalau kamu nanya MTK, sejarah, bisa dibantu, tapi kalau kamu nanya tentang keagamaan, sok mangga cari sendiri," gitu, "cari ke guru ngaji." Nah, aku tuh kayak, ya udahlah yang ada aja gitu. Oke, terus, akhirnya aku milih di SBMPTN itu sastra Arab, Unpad, sama pendidikan bahasa Arab UPI. Kenapa milihnya itu karena, memang aku ada saudara di Bandung gitu, aku biar enak juga, terus kalau misalkan awalnya tuh pengen banget di UI gitu, cuman karena di UI itu kayak terlalu jauh, jadi banyak yang nggak ngizinin aku ke UI gitu. Nah, akhirnya aku memilih 2 itu dan qadarullah diterima di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Alhamdulillah banget ya, ketika, punya kemauan, berdoa, dan berusaha akhirnya bisalah gitu, diterima. Itu kayak, excited banget sih diterima lewat SBMPTN ya, walaupun memang tesnya itu, eee, hanya pengetahuan dasar gitu, karena aku angkatan 20 kan, gitu. Terus apa, aku itu adalah anak IPA gitu, aku anak IPA di SMA-nya, terus, akhirnya aku lintas jurusan ke IPS yang memang waktu itu pun aku yang belajar ekonomi, sejarah, kayak gitu, yang bener-bener di kelas 12 tuh baru belajar gitu. Terus aku pun nggak ikut bimbel yang, di-official-in banget di sekolah gitu, karena memang keterbatasan biaya, aku nggak ikut bimbel, akhirnya aku belajar sendiri gitu. Nggak terlalu ambis, tapi diusahakan aja gitu aku belajar, pakai beli buku-buku sakti kayak gitu. Terus udah gitu nanya-nanya juga ke teman-teman aku yang les, terus alhamdulillah teman dekat aku yang dia punya keinginan untuk ngambil sastra Arab UI, dia diterima di SNMPTN gitu, dan alhamdulillah diterima di SNMPTN jurusan Sastra Arab UI gitu. Akhirnya karena waktu itu kita pernah janjian nih kayak, "Kalau kamu terima di SNMPTN udahlah lesnya buat aku aja ya jatahnya," gitu, dan alhamdulillah dikasih gitu ya. Jadi, ketika memang aku punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa belajar bahasa Arab dan tujuannya untuk meningkatkan keimanan aku, pengetahuan aku tentang keislaman, intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dikasih jalan dan dikasih banyak kemudahan sama Allah di antara kesulitan-kesulitan yang ada. Alhamdulillah banget. Jadi, eee, segitu kalau untuk alasan aku kenapa memilih bahasa Arab. Jadi, kesimpulannya bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya. Bahasa Arab itu bahasa yang dunia dan akhirat banget gitu. Kalau tentang akhiratnya udahlah orang muslim pasti tahu gitu kan, apa namanya, keuntungannya banyak gitu, dari mulai Al-Qur'annya bahasa Arab, hadisnya juga bahasa Arab gitu. Terus misalkan, nanti juga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita nggak bakal bisa dibodoh-bodohin dengan, apa namanya, misal dengan ajaran-ajaran sesat yang dia pakai bahasa Arab, tapi kita juga nggak tahu artinya gitu. Bahkan kalau di Sukabumi ya kental dengan, apa namanya, magisnya, mistisnya, itu tuh banyak jimat-jimat yang pakai ditulisin bahasa Arab gitu. Ternyata artinya adalah nama-nama jin gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi kita tidak akan mudah dibodohi juga, gitu. Terus untuk duniawinya juga
terjamin loh gitu. Di Indonesia apalagi banyak membutuhkan guru-guru bahasa Arab gitu, guru-guru keislaman. Terus misalnya kayak, oke aku nggak mau jadi guru aja gitu, lagian sastra Arab juga kan ada gitu. Ya memang ketika kamu nggak mau jadi guru, ada juga sastra Arab gitu. Anak-anak UPI juga nggak semuanya keluar itu jadi guru. Kita bisa kerja di duta besar, kita bisa kerja di negara-negara kearaban gitu. Kita bisa, bahkan kita itu bisa kerja di Indonesia tapi dengan gaji dolar gitu, dengan gaji yang setara di negara Arab gitu. Karena mungkin kita jadi perwakilannya atau enggak ada perusahaan Arab yang ada di sini terus kita bisa kerja, terus kita bisa speaking bahasa Arab, kita bisa lebih naik lagi jabatannya gitu. Jadi memang bahasa itu adalah jendela, bahasa itu adalah kunci. Nah, dengan bahasa Arab ini adalah bahasa yang termasuk bahasa sulit gitu, bahasa yang sangat sulit, termasuk 3 besar bahasa sulit ya. Bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, bahasa Arab, terus Prancis gitu kalau nggak salah. Pokoknya termasuk bahasa-bahasa yang sulit, tapi bahasa-bahasa yang sangat berpengaruh di dunia gitu. Terus tambahan lagi bahasa Arab juga berperan penting dalam dunia pendidikan, sastra, kedokteran, semuanya dari zaman dulu gitu. Bahasa Arab itu menjadi sumber dari semuanya gitu karena eh, zaman keislaman jaya gitu kan semuanya pakai bahasa Arab gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu, untuk kalian anak-anak SMA, mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk bahasa Arab, masih bingung ditanya alasannya bahasa Arab, mangga dicari aja, aku juga nyantumin sumbernya di sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh ditanya aja lewat fitur komen gitu. Uh, Insya Allah saya terbuka untuk menjawabnya. Terus uh, ini juga vlog pertama aku, jadi uh, mangga di komen, di like, subscribe. Kalau misalkan suka di like, kalau misalkan nggak suka di dislike aja. Terus saya menerima saran dan kritik lewat komentar. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk vlog selanjutnya, insya Allah aku bakal ngundang teman-teman aku dari berbagai kalangan. Kalau misalkan aku udah dari SMA yang boarding school pesantren gitu, aku bakal tanya juga teman-teman aku yang dari negeri, yang dari SMA, yang dari SMK, terus ada juga yang dari pesantren salaf kayak Kobong gitu, terus ada juga yang dari pesantren modern. Pokoknya nanti aku bakal undang teman-teman aku mengenai alasan mereka masuk pendidikan bahasa Arab di UPI gitu. Nanti juga insya Allah aku bakal undang juga teman aku dari UI dan Unpad kalau misalkan mereka bersedia hadir untuk mengisi vlog aku selanjutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen ya.